di atas dan di dalam stratum corneum, sehingga hidrasi kulit akan meningkat. Untuk mencegah rekristalisasi bahan aktif dan untuk meningkatkan bioavailabilitas, artinya untuk meningkatkan masuknya obat ke dalam kulit, maka bisa ditambahkan non volatile water miscible cosolvent. Contohnya adalah propilen glikol. Nah, contoh basis cream oil dalam oil in water itu adalah vanishing cream. Vanishing cream ini adalah campuran antara asam stearat, setil alkohol, span 80, twin 80, metil paraben, propil paraben, dan air. Metil paraben, propil paraben ini sebagai pengawet. Span 80 sama twin 80 ini adalah emulgator. Kemudian asam stearat sama setil alkohol ini adalah fase minyaknya. Kemudian air ini adalah fase air. Pembuatan basis krim ini adalah bagian pentingnya bagian pentingnya itu adalah ketika mencampur kedua fase minyak dan fase air. Kemudian penempatan emulgator. Emulgator ini mau dimasukkan ke mana? Apakah fase air, apakah ke fase minyak? Jadi tergantung kalau emulgatornya larut minyak, ya berarti nyampurnya ke fase minyak. Kalau emulgatornya larut ke dalam air, tercampur dalam air, ya berarti nyampurnya ke fase air. Nah, parameter kritis di dalam pembuatan basis krim adalah kecepatan penambahan. Penambahan fase minyak ke fase air atau sebaliknya, fase air ke fase minyak. Bisa. Jadi tidak boleh terlalu cepat Jadi harus pelan-pelan menambahkannya supaya terbentuk campuran yang homogen. Kemudian parameter kritis yang kedua adalah kecepatan pengadukan. Nah, ini pengadukan harus dilakukan dengan cepat. Kalau nanti praktikum, nyampurnya harus pelan-pelan, kecepatan penambahannya, kemudian pengadukannya harus dengan cara yang cepat supaya terbentuk korpus emulsi, supaya emulsinya terbentuk, tidak memisah antara fase air dan fase minyak. Kalau kecepatan pengadukannya rendah, maka itu bisa saja nanti hasilnya tidak bagus, memisah antara fase minyak dan fase airnya. Maka di sini kalian bisa menyimpulkan proses bagus tidaknya sediaan itu bukan dilihat hanya dari formula saja, tapi cara pembuatan juga akan mempengaruhi bagus tidaknya krim yang sudah kita buat. Nah, nyampurnya ini mencampur kedua fase minyak dan fase air nanti itu pada suhu yang sama. Biasanya suhu 70 derajat. Jadi kita ukur sama-sama panasin antara fase minyak kita panasin sampai melebur. Fase minyak itu kan ada yang padat Yang padat itu dilebur dulu pada titik leburnya atau suhu leburnya 5 sampai 10 derajat di atas suhu leburnya. Kemudian kita cooling down atau kita turunkan suhunya sampai 70 derajat. Nah, ketika fase air dan fase minyaknya sama-sama di suhu 70 derajat, maka kita langsung melakukan pencampuran di situ di suhu 70 derajat. Kalau suhunya, jadi di suhu 70 ini bentuknya sama-sama cair masih si fase minyaknya bentuknya cair, belum memadat. Si fase airnya memang bentuk air, cuma suhunya lebih hangat panas Nyampurnya harus sama suhunya. Jadi kalau tidak sama,
nanti hasilnya tidak bagus ya, hasilnya tidak bagus, bisa memisah. Nah, kecepatan pendinginan juga akan mempengaruhi ukuran droplet, viskositas dan stabilitas dari krim. Jadi tidak boleh terlalu cepat cooling down-nya atau penurunan suhunya, mendinginkannya ya. Itu hasilnya tidak bagus. Jadi nurunkan suhunya itu harus pelan-pelan. Dibiarkan aja di suhu ruang. Jadi dibiarkan turun pelan-pelan sambil kita aduk ya, sampai suhu kamar. Diaduk terus. Baru akan terbentuk krim dengan konsistensi yang baik. Nah, ini vanishing cream tadi yang formula tadi. Jadi fase minyak kita lebur di suhu 70 derajat. Fase minyaknya itu adalah asam stearat, setil alkohol, span 80 sama propil paraben. Ya, ini dicampur, kita masukkan beker, kita panaskan sampai suhu 70. Kemudian fase air kita panaskan juga sampai 70 derajat. Ya, fase airnya apa tadi ya? Twin 80, metil paraben sama water, air ya. Jadi harus tahu mana yang fase air, mana yang fase minyak. Metil paraben kenapa dimasukkan dalam fase air? Karena metil paraben ini larut dalam air, sedangkan propil paraben itu larut dalam fase minyak, sehingga dicampurnya jangan kebalik. Propil paraben itu yang di minyak, metil paraben itu yang di fase air. Begitu juga dengan span sama twin. Twin 80 ini karena campur dengan air, maka twin 80 ini adalah fase air. Span 80 karena campur sama minyak sifatnya, maka nyampurnya di fase minyak. Ketika kita sudah mencampurnya dalam 2 beker gitu ya, ada fase minyak, ada fase air, kita sama-sama panaskan sampai 70 derajat. Fase minyaknya sudah melebur, sudah tercampur, baru kita masukkan fase air ke dalam fase minyak pelan-pelan sambil diaduk dengan kecepatan yang tinggi ya, di dalam mortir sampai suhu kamar, sampai mendingin ya, maka akan terbentuk yang namanya vanishing cream ya. Gampangnya cara buatnya, asal beberapa titik-titik kritis atau hal yang perlu diperhatikan harus kalian ingat. Kalau buat krim ya, berarti suhunya harus sama ketika pencampuran. Fase minyaknya harus dilebur dulu pada suhu 70 derajat. Fase air dan fase minyak dicampur. Udah gitu aja ya. Jangan lupa mana yang campur minyak, mana yang fase air, jangan sampai kebalik. Nah, pemanasan tadi masing-masing fase air dan fase minyak itu jangan terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena suhu yang terlalu tinggi bisa merusak atau mendegradasi bahan yang tidak tahan panas. Ya, jadi tidak boleh terlalu panas. Ya, jadi takutnya ada bahan yang tidak tahan panas. Mungkin propil paraben atau metil parabennya, atau mungkin span twin ya. Kalau sudah rusak ya berarti nanti bisa menyebabkan basisnya rusak atau tidak jadi. Nah, bahan-bahan yang tidak tahan panas ini kalau kita manaskan fase tadi terlalu tinggi bisa menyebabkan hidrolisis dari emulgator, sehingga kalau emulgatornya rusak, emulgatornya tidak bekerja, fase minyak sama fase airnya akan memisah. Kemudian bahan pengawetnya rusak karena suhu tinggi, karena manasinya terlalu tinggi, ya berarti akan cepat kadaluarsa si krimnya tadi ya, tidak awet, bahan bakteri bisa gampang tumbuh ya. Itu fungsinya pengawet ya. Maka pemanasannya tidak boleh terlalu tinggi, yang juga harus diperhatikan ketika membuat krim. Nah, pembuatan krim itu ada ini ya. Jadi fase internal ya, tadi kan minyak yang ditambahkan ke air ya, itu namanya fase internal yang dicampurkan ke dalam fase eksternal ya. Fase internalnya kan minyak, fase luarnya adalah air.
Jadi krimnya adalah tipe air dalam minyak. Jadi fase minyaknya yang ditambahkan ke air. Atau bisa juga dengan cara inversi. Sebagian fase air ditambahkan ke fase minyak, jadinya water in oil. Kemudian ditambahkan sisa air. Nah, ketika penambahan sisa air ini yang awalnya water in oil itu akan terinversi atau berubah menjadi tipe oil in water ya. Nah, keuntungan menggunakan cara inversi ini, ukuran dropletnya itu menjadi lebih halus biasanya ya. Nah, ini sama lah intinya ya. Jadi bahan hipofilik itu yang campur sama minyak ya dilarutkan ke dalam fase minyak. Bahan larut atau dapat terdispersi dalam air ya ditambahkannya dalam fase air, kemudian dicampur. Nah, ini adalah mesin yang biasanya digunakan di industri farmasi ya, di pabrik. Ini ada fase minyak, ada fase ini yang kiri tangki untuk fase minyak, yang kanan ini adalah tangki untuk fase air. Ketika dua-duanya sudah dipanaskan di suhu 70, kemudian fase minyaknya ini kerannya dibuka. Di fase minyaknya akan dimasukkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit. Di sini tetap diputar hingga nanti terbentuk di sini fase krimnya. Prinsipnya sama, cuma pakai alatnya berbeda. Kalau skala lab kita pakai mortir. Nah, kemudian yang terakhir ini ya pasta. Pasta itu sebenarnya sama dengan ointment ya, cuma kandungan serbuknya itu tinggi. Ya, powdernya itu tinggi, kurang lebih 50%. Serbuk apa ini yang dipakai biasanya di sini? Bisa zinc oxide, ya, starch, kalsium karbonat, asam salisilat, atau ditranol. Ya, jadi ini pasta ini biasanya dipakai untuk mengabsorpsi eksudat yang ada di kulit dan digunakan untuk sun filter atau proteksi terhadap sinar matahari, sama kayak sunscreen, sama seperti sunscreen. Nah, pembuatannya adalah levigasi ini karena banyak mengandung powder, maka harus digerus sampai halus baru dicampur dengan basis ointment tadi. Kemudian VAPG basis ini adalah campuran dari fatty alkohol dengan propilen glikol. Ini contohnya ya. Ini biasanya sifatnya smooth, lembut, warna putih, soft, kemudian hidrofilik, non aqua, non water, kemudian semi solid, slightly pearlescent ya. Banyak digunakan sebagai basis untuk bahan obat steroid atau fluocinomid. Problem manufaktur atau masalah-masalah yang biasanya dihadapi ketika proses produksi untuk basis VAPG ini adalah pemanasan yang terlalu tinggi ya, sehingga menyebabkan struktur matriksnya itu berubah, struktur pembawanya berubah, sehingga berubahnya bagaimana dari fluculated suspension menjadi polyhedral kristal. Nah, kriteria kosmetik itu karena di sini semi solid biasanya juga digunakan untuk kosmetik. Untuk kosmetik yang harus diperhatikan itu adalah visual appearance atau tampilan visual dari produknya ya. Biasanya yang diperhatikan konsumen itu ya, kalau untuk kosmetik. Kemudian odor. Apa odor? Baunya ya. Wangi. Biasanya dicium dulu kalau beli kosmetik itu ya. Dia harus wangi, gimana caranya konsumen suka dengan wangi atau baunya. Kemudian
sampling atau sampling karakteristik dari produknya, karakteristik ketika pembuatan maksudnya ini ya, dari kontainer itu bisa dipindahkan secara mudah apa enggak. Kemudian sifat-sifatnya ketika digunakan, ya, kayak krim itu ya, konsistensinya bagaimana ya. Apakah terlalu viskus, terlalu kental juga tidak enak, terlalu encer juga tidak enak ya. Daya sebarnya bagaimana ya, harus bagus ya. Makanya ini semuanya ada ujinya ya. Bagaimana melihat konsistensi yang baik, syaratnya seperti apa, kemudian daya sebar yang baik itu seperti apa, kemudian kelembutannya ketika diaplikasikan, daya lekatnya, creaminya ya, kemudahan dia dicuci dengan air, lengket atau tidaknya, berminyak atau tidak, gritty atau apa, gritty itu kasar, ada pasir kayak pasir gitu ya kan, berarti ada bahan yang tidak larut di situ ya, dan partikelnya besar-besar kan, kalau diaplikasikan tidak enak juga ya, kecuali memang tujuannya untuk peeling, karena ada ya, untuk peeling itu mengelupas kulit yang terluar gitu ya, itu biasanya memang dibuat kasar, ada itu fungsinya untuk mengelupas kulit, membantu pengelupasan kulit, membuang kulit mati. Kemudian iritasi, apakah ada salah satu bahan yang iritan atau tidak, kemudian warna gitu ya, dan lain-lain. Ini biasanya masalah penampilan sediaannya yang harus diperhatikan lebih banyak kalau untuk kosmetik. Kalau untuk obat enggak ya, bau atau apa enggak diperhatikan, kecuali untuk kosmetik ini sangat diperhatikan. Kemudian kriteria fisikokimia itu yang dicek adalah stabilitas dari bahan aktif, stabilitas dari bahan tambahannya seperti apa, kemudian sifat alirnya, kemudian loss of water sama volatile komponennya seperti apa, fase pemisahannya seperti apa, kalau krim itu memisah apa enggak maksudnya ya, kemudian ukuran partikelnya, homogenitasnya, pH-nya, sama kontaminasi dari bahan-bahan lainnya. Nah, kontaminasi mikroba ini sediaan ini harus bebas dari bakteri-bakteri dan jamur ya. Bebas dari Pseudomonas aeruginosa, bebas dari Salmonella, bebas dari Escherichia coli, bebas dari Staphylococcus aureus, bebas dari Candida albicans, dan bebas dari Aspergillus niger ya. Nah, ini adalah beberapa bahan pengawet yang biasanya digunakan dalam sediaan topikal ya. Ada yang kelompok alkohol, ada kelompok asam, ada essential oil. Ini contoh-contohnya, konsentrasinya yang sebelah kanan yang dipakai biasanya ya. Jadi kayak benzoat itu adalah tipe asam ya, asam propenoat, asam sorbat. Kemudian ini adalah antioksidan yang biasanya digunakan ya. Nah ini ya, BHA, BHT, hidroquinon, hidroksikumarin, tocopherol atau vitamin E ya. Ini macam-macam tipenya juga ya, etanolamin, asam ascorbat ya, ini vitamin C ya. Itu juga biasanya digunakan untuk antioksidan dalam sediaan. Kemudian ini ya, sinergisitas atau
sinergis itu bisa meningkatkan efektivitas, jadi bisa dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitas kerjanya ya. BHA itu sinergis sama asam sitrat, sama asam fosforat, sama lecitin itu ya, ini maksudnya ya. BHT itu sinergis sama asam sitrat, propil galat sama sitrat, alfa tokoferol sama sitrat itu sinergis. Tom bisa meningkatkan efektivitas antioksidannya. Ini saya rasa sudah ya kemarin disediakan sama. Kemudian enhancer ini adalah bahan yang digunakan untuk membantu impermeabilitas atau permeabilitas dari kulit. Ya, contohnya yang supaya obatnya bisa gampang tembus ke kulit, itu maksudnya ini ya, enhancer itu disebut dengan enhancer. Nah, ini juga penting ditambahkan ke bahan obat yang memang tujuannya harus masuk ke dalam kulit. Bahan-bahan yang termasuk dalam enhancer ini adalah DMSO, DMAC, DMF ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Kemudian scale up itu artinya kita di pabrik industri itu tidak langsung buat dalam skala pabrik ya. Itu biasanya dibuat dalam skala kecil dulu, diuji coba di lab. Habis dari lab, skala pilot. Kalau sudah sukses mendapatkan formula yang bagus, ditingkatkan di skala pilot, dinaikkan skalanya ya. Ini namanya scale up. Kemudian dari skala pilot dinaikkan menjadi skala pabrik ya, dinaikkan. Nah, biasanya kalau skala lab itu satu kali formulasi buatnya 1 kilo gitu ya. Kalau pilot itu sampai 10 sampai 100 kilo ya. Kalau skala produksi itu sampai 1000 kilo atau lebih. Ya, ini namanya scale up. Kenapa harus di scale up seperti ini? Kadang kalau skala lab langsung ke skala produksi itu bisa gagal ya. Bisa gagal. Jadi kalau sudah gagal bikin 1000 kilo kan rugi ya. Jadi harus di scale up. Tidak apa-apa, pelan-pelan, tapi yang kalau sudah skala produksi itu sudah pasti jadi, jangan sampai gagal lagi, karena kalau di skala produksi itu sudah pakai bahan yang banyak. Jadi kalau sudah banyak terus gagal, rugi pabriknya, rugi banyak. Nah, ini namanya scale up. Awalnya kalau skala pilot pakai alat yang kecil gitu ya. Skala produksi pakai tangki yang besar. Ini adalah mixer atau pengaduk. Ya, ada baling-balingnya di bawah itu ya, di atas itu mesin ya. Ini adalah tangki, dilihat dari atas ya. Ini heat transfer jacket, jadi kan butuh panas, jadi harus mesin tangkinya itu harus ada jaket yang menyalurkan panas ke dalam tangki ya. Jadi jaketnya itu menyeluruh di semua lapisan, tidak hanya satu titik. Supaya apa? Supaya panasnya merata, tidak di satu sisi saja. Nah, ini adalah milling mesin. Nah, ini homogenizer. Jadi untuk mencampur dua material ya. Tadi ya fase minyak, fase air gitu ya, masuk di suatu tempat untuk dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam tangki lain ya, tangki akhir yang sudah tercampur di sini, yang homogenizer. Kemudian ini alat pengaduk, sama pengaduk ya, mixing mesin. Nah, evaluasi yang biasanya dipakai, yang harus dilakukan untuk sediaan semi solid itu sama ya, organoleptis, dari tekstur, bau, warna, kemudian tipe emulsinya apakah W atau WO, kemudian pH-nya dengan pH meter, viskositas, daya sebarnya, kemudian akseptabilitas ya. Itu biasanya yang digunakan untuk evaluasi ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan
13 dan 14 ya. Selamat belajar ya. Ini adalah tidak stabilan emulsi ya, sama kayak emulsi yang kemarin. Ada coalescence, ada creaming. Oke, selamat siang. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.